Baik siswa dan siswi SMA Setiabudi kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3 dan 10 bahasa, kita bertemu lagi pada pertemuan keempat. Kita bicara tentang ballot and numbering, di mana di pertemuan 1 kita sudah membahas tentang Microsoft Word, bagian-bagiannya, kemudian alat-alatnya. Di semester pertemuan pertama kita sudah membahas tentang bagaimana merubah huruf atau format font. Di pertemuan kedua kita sudah membahas format paragraf. Nah, untuk di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang ballot and numbering. Ya, di SMP mungkin Anda sudah belajar tentang ballot and numbering, maka akan kita ulas lagi di pertemuan keempat. Oke, siswa dan siswi. Nah, ballot dan numbering adalah salah satu cara yang ada di Microsoft Word untuk mengatur supaya hasil pengetikan kita menjadi lebih teratur. Nah, biasanya di dalam penulisan menggunakan Microsoft Word itu ada tulisan-tulisan atau bagian-bagian yang dianggap penting. Jadi dia merupakan sebuah poin-poin yang penting. Nah, supaya teratur penulisan poin-poin yang penting itu biasanya kita mengetiknya dari urutannya dari atas ke bawah. Supaya kita bisa mengetahui itu adalah bagian-bagian yang penting, biasanya kita memberikan sebuah simbol atau sebuah lambang atau sebuah urutan sehingga kita bisa melihat dengan mudah bagian-bagian yang penting itu. Nah, untuk membuat penulisan itu biasanya kita menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word yang disebut dengan ballot and numbering. Jadi ada dua, ada ballot, kemudian ada number. Nah, ballot jadi bentuknya merupakan lambang atau simbol. Kalau number bentuknya adalah angka dan abjad. Nah, biasanya perbedaan antara ballot dengan numbering, biasanya untuk numbering ya perurutannya, jadi penulisannya dibuat menjadi urut karena dia menggunakan angka atau abjad. Biasanya dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau menggunakan A, B, C dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan ballot ya, menggunakan lambang dan simbol, biasanya poin-poinnya tidak diurutkan karena hanya merupakan lambang-lambang saja. Jadi penulisannya untuk numbering biasanya poin-poinnya kita buat menjadi urut. Kalau di di ballot biasanya poin-poinnya tidak kita urutkan. Oke, dan siswa dan siswi, untuk lebih mudahnya kita langsung ke latihan ya di Microsoft Word-nya. Jika Anda sudah siap, silakan Anda buka laptopnya ya, atau Anda bisa catat bagian-bagian yang penting ya, jika Anda bisa membuat sebuah resume nantinya ya. Jadi pada waktu Anda lupa, Anda bisa membuka kembali catatan Anda. Oke, siswa dan siswi, kita mulai ke Microsoft Word-nya. Oke. Nah, saya sudah mempunyai contoh latihan seperti ini. Ya, seperti ini contohnya. Ya, 6 langkah membuat number dan penomoran. Jadi kita latihan dulu membuat number, kemudian kita membuat ballot. Nah, langkah-langkah untuk membuat number, jangan lupa ya, komputer tidak akan tahu mana yang akan kita ubah. Jadi kita harus memberitahu dulu komputer bahwa bagian ini yang mau kita ubah. Nah, untuk memberitahu komputer caranya harus kita blok. Oke. Nah, kita blok ini artinya kita memberitahu komputer bahwa bagian ini yang mau diubah. Oke. Langkah selanjutnya, klik tab home. Ya, klik tab home. Kemudian klik tool numbering pada grup ribbon paragraf. Jadi letaknya ballot dan numbering itu ada di grup
paragraf. Jadi lihat ya, pada waktu kita klik home, maka workgroupnya ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada style. Nah, bullet and numbering itu berada pada ribbon paragraf. Jadi jangan kemana-mana, Anda langsung ke kelompok paragraf, di mana kelompok paragraf itu ada di sini. Oke, ya. Nah, perhatikan, ya. Nah, untuk bullet dan numbering bisa kita lihat di sini, ya, tombol-tombolnya, ya. Di sini ada bullet, di sini ada number, ya, numbering. Di sini ada multi level list. Jadi untuk numbering, bullet dan numbering ada 3 yang diberikan. Kelompoknya ada di kelompok paragraf. Ya, di sini ada bullet, di sini ada number, di sini ada multi level. Oke. Nah, sekarang kita mau membuat numbering terlebih dahulu. Jadi kita ke toolsnya numbering. Ya. Nah, untuk memilihnya kita bisa langsung seperti ini, kita klik sip, langsung dia akan jadi. Artinya ini kita menggunakan aturan yang sudah diatur sebelumnya. Jika kita ingin mengatur dengan gaya kita sendiri, caranya jangan mengklik tombol di sini. Kita klik adalah tombol tanda panahnya. Klik tombol tanda panahnya. Oke. Nah, di sini yang kita pilih tadi artinya recently used number format, artinya number atau format number yang sudah kita gunakan, ya. Kemudian di bawahnya ada numbering library, artinya aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh komputer. Kita tinggal milih saja. Misalnya kalau kita pilih non, maka di samping sini tidak akan keluar. Kalau kita pilih 1, 2, 3, ya, nah seperti ini, maka dia akan keluar 1, 2, dan 3. Misalnya, oh saya mau pakai A, B, C, ya, tinggal kita klik A, B, C, otomatis, ya, lihat di layar belakang Anda itu akan berubah dengan secara otomatis. Oke. Nah, ini artinya aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh komputer. Bagaimana kalau kita mau membuat aturan kita sendiri? Nah, untuk membuat aturan kita sendiri, caranya klik define new number format. Ya, kita klik define new number format. Oke, nah keluar kotak dialognya. Silakan kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, di define new number format itu terdiri dari pertama number style. Jadi cara style penambarannya ini bisa pakai 1, 2, dan 3, ya. Kalau kita pengen pilih bentuk yang lain, kita bisa pakai 1 Romawi, 2 Romawi, dan seterusnya, atau pakai jenis style yang kita inginkan, ya. Nah, bisa kita pilih salah satu. Misalnya saya menggunakan 1, 2, dan 3 seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang sudah kita pilih itu akan muncul di number formatnya. Jadi penulisannya adalah 1 titik. Jika saya pengen menggunakan tanda kurung buka, ya, saya menulisnya seperti ini. Tinggal saya klik, saya ketik saja di keyboard kurung buka, ya, kemudian kurung tutup. Oke. Nah, melihat hasilnya, kalau tadi melihat hasilnya langsung di lembar kerja, tapi kalau kita menggunakan define new number format, hasilnya tidak akan langsung ditampilkan, tapi akan di-previewkan. Di mana? Di kotak preview. Jadi ini adalah contoh bakal jadinya pada waktu kita melakukan pengaturan. Oke. Ya, ini jadinya. Kemudian ada font. Font ini artinya jenis number yang mau kita pakai, mau pakai jenis apa. Bisa kita pilih di sini, kita klik font, ya. Tinggal kita pilih mau jenis apa, ya, fontnya. Bisa kita perhatikan, lihat preview hasilnya, ya. Misalnya saya pakai unique code appear, maka hasilnya akan jadi seperti ini di preview, ya. Atau pakai jenis yang lain, mungkin yang agak lebih besar, saya pakai Abilene line, ya, akan miring seperti ini, ya.
Kemudian font stylenya mau tebal, saya bisa tebalkan. Otomatis lihat di preview ya, lihat di preview hasil perubahannya ya. Kemudian ukurannya bisa kita pakai, misalnya kita pakai 10 ya, bisa kita perbesar, misalnya pakai 48, maka hasilnya akan menjadi lebih besar, tapi disesuaikan dengan pengetikan kita. Oke, nah bisa saya pakai 12. Kalau sudah selesai kita klik oke. Nah inilah hasil bentuk yang jadi kita pilih. Oke, kalau sudah number stylenya kita klik oke. Nah ini adalah bentuk bullet numbering yang kita buat. Nah pengaturannya kemarin di pertemuan kedua kita sudah bicara tentang spacing ya, spacing bisa kita atur ya, spacingnya seperti ini ya. Oke, nah jadi jangan lupa pelajaran-pelajaran kita yang dahulu, karena pelajaran yang dahulu itu tetap kita gunakan, karena di pertemuan ketiga kita sudah bicara tentang spacing ya, ada first line, ada hanging ya, ada first line-nya, jadi kita bisa mengatur marginnya. Nah ini adalah bulletnya. Nah misalnya kita pengen merubah, saya tidak mau bentuknya 1, 2, dan 3, saya pengen bentuknya lain. Caranya sama, cukup kita blok ya, kita kembali masuk ke numberingnya, kita pilih ya, kita pilih kehendak kita yang mana. Jika kita pengen membuat yang baru, kita klik define new number ya, kita pilih lagi, misalnya saya mau pakai A, B, C seperti ini ya. Fontnya mau saya ubah, saya tidak mau font ini, saya menggunakan font yang lain seperti ini misalnya ya. Kemudian saya tidak mau pakai tanda kurung tutup ya, saya tidak mau pakai kurung tutup seperti ini, saya hapus ya, oke. Kemudian saya klik oke. Nah ini hasil jadinya untuk bullet and numbering. Oke siswa dan siswi, kita lanjut ya. Nah penulisan A, B, C, D, dan E. Misalnya saya pengennya mulainya tidak mulai dari A, tapi mulainya dari B. Untuk pengaturannya sama, kita klik di numbering ya. Yang kita klik adalah set numbering value. Set numbering value-nya ya. Saya mau mulainya tidak mau mulai dari A, tapi saya mulai dari B ya, ketik B ya. Kemudian kita klik oke, dia akan mulai dari B, C, D, E, F, G ya. Kemudian ya masih ada lagi change level list ya, change level listnya untuk mengubah urutannya, tapi ini biasanya ada di multi level. Oke, ini untuk numbering. Sekarang kita ubah yang kedua untuk bullet. Untuk bullet sama, langkah-langkahnya kita blok, kemudian kita pilih yang bullet ya, kita klik bullet. Sama, kalau kita klik langsung seperti ini maka dia akan keluar hasilnya langsung ya. Tapi kalau kita pengen aturan sendiri, cukup kita pakai bulletnya, tanda panahnya kita klik ya, tinggal kita pilih. Di sini ada recently used bullet, artinya yang sedang kita pakai ya. Di sini ada bentuk-bentuknya, mau kita pilih ya. Kita perhatikan, kalau kita langsung pilih maka di lembar kerja akan langsung berubah. Oke. Nah misalnya dari bullet library ini kita tidak ada yang cocok, kita ingin menggunakan bullet kita sendiri dengan aturan kita sendiri. Caranya sama, klik define new bullet, klik define new bullet. Oke ya. Nah bedanya kita perhatikan antara number dengan bullet. Kalau di bullet itu dia punya karakter, ada karakternya, ada simbol, ada picture, ada font ya. Kalau kita pakai simbol, kita pilih simbolnya, tinggal pilih. Nah simbol di sini banyak sekali ya, Anda bisa coba-coba satu persatu ya. Simbol itu tergantung kepada fontnya ya, semakin font ini banyak, setiap font mempunyai karakter yang berbeda. Jadi tinggal kita cari mana yang kita anggap cocok. Misalnya saya menggunakan simbol Swiss ya. Nah, simbolnya mungkin ada apple seperti ini ya.
kemudian saya klik OK ya. Nah, ini kalau saya menggunakan simbol. Kemudian saya menggunakan picture. Kalau saya menggunakan picture berarti ya, kita tinggal pilih picture mana yang kita sukai ya, seperti ini ya. Nah, kita klik OK. Oke, ini kalau kita pakai picture. Nah, ini kalau kita pakai simbol tadi ya, seperti ini juga sama, cuma bedanya kalau di picture, perhatikan ya, fontnya hilang karena picture itu tidak tergantung kepada font, tapi kalau simbol ini tergantung kepada fontnya. Jadi font untuk simbol, fontnya bisa kita ubah mau bentuknya seperti apa. Oke, nah, udah selesai, kita klik OK ya. Nah, demikian siswa dan siswi, untuk pertemuan keempat ini singkat, kita hanya belajar bullet and numbering ya. Tinggal Anda silakan latihan. Insya Allah untuk latihan akan saya sharekan ke Google Classroom-nya. Silakan Anda buka, kemudian Anda ubah bullet dan numberingnya sesuai dengan keinginan Anda ya. Jangan lupa, silakan Anda latihan. Nah, Anda coba supaya Anda menjadi lebih mahir. Demikian siswa dan siswi, mudah-mudahan kita akan segera bertemu untuk tatap muka secara langsung, tidak menggunakan PJJ lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.